PDI Perjuangan angkat bicara terkait dengan pencopotan kadernya Yasona Lawli dari kursi Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham di sisa akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. PDIP menilai ada sejumlah tafsiran yang muncul terkait dengan reshuffle ini. Wakil Sekjen PDIP Adian Pitupulu dalam keterangan pers pada Senin 19 Agustus mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Adian lantas berujar bahwa keputusan lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Jika terkait dengan kinerja, Adian lantas menyinggung lamanya Yasona membersamai Presiden Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode. Lebih lanjut, Adian kemudian menyoroti unsur politis terkait dengan perombakan kabinet ini, seperti kehadiran Yasona saat deklarasi Edi Rahmayadi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Bahkan Adian menduga Yasona didepak karena bisa jadi hambatan terkait produk hukum yang akan dikeluarkan. Menurut Adian, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan mengenai alasan reshuffle, maka rakyat dibebaskan untuk menafsirkannya, bahkan bebas menarik kesimpulan. Reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif Presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16. Apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Edi Rahmayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PDI Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.